Miris seorang anak tewas di tangan ibu kandungnya sendiri, seperti yang dialami seorang anak yang dibanting oleh ibunya di Jagakarsa beberapa waktu lalu. Diduga sang ibu memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Lalu bagaimana penanganan dari lingkungan terdekat dapat mencegah perilaku kekerasan dari seseorang yang terindikasi memiliki masalah kejiwaan? Kami bahas bersama psikolog klinis bergabung Sherlyn Octavia. Selamat siang Mbak Sherlyn. Selamat siang, Mbak. Baik, Mbak Sherlyn, terkait dengan kasus di Jagakarsa ini bagaimana sebagai seorang psikolog klinis yang mengidentifikasi pemicu dari perbuatan orang tua atau ibu kandung tersebut? Oke, sebelumnya terima kasih banyak, Mbak, gitu ya atas pertanyaannya. Sebetulnya ketika kita bertemu dengan kasus seperti ini ya, kita sulit juga sih untuk bisa dengan gamblang menyebutkan satu penyebab mengapa seseorang itu bisa seorang ibu gitu ya tepatnya bisa sampai menganiaya anaknya. Tapi ada beberapa faktor gitu, interaksi dari beberapa faktor yang sangat menentukan gitu. Ketika ya seseorang itu mungkin melakukan perbuatan kekerasan. Yang pertama kita bisa lihat itu dari faktor lingkungan. Memang dari beritanya gitu kita juga ketahui bahwa saat ini memang pelaku atau ibunya sedang mengalami masalah gitu ya, masalah finansial, tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga, dan juga pasti sudah ada masalah-masalah relasi mungkin dengan suaminya gitu. Dan dari lingkungannya juga berpotensi tidak ada dukungan sosial dari anggota keluarga yang lain, atau mungkin juga tidak punya tempat untuk berkeluh kesah. Dan betul sekali gitu ya dari sisi internal, secara psikologis mengalami masalah kesehatan mental seperti yang sudah disebutkan itu terutama masalah emosional ya, mengalami gangguan depresi atau yang paling parahnya itu adalah skizofrenia gitu ya, hingga mengalami hilangnya kemampuan untuk berpikir rasional, meningkat halusinasi, mengalami delusi, itu sangat berkaitan erat juga dengan potensi meningkatnya juga resiko seorang melakukan tindakan penganiayaan. Oke, Seperti itu, Mbak. dari lingkungan bisa menangkap ini tidak? Artinya begini, ketika seseorang yang memiliki riwayat gangguan kejiwaan, artinya tidak selalu dia menunjukkan perilaku yang ya dalam tanda petik bermasalah ya. Dalam keseharian atau kehidupan sosialnya pun dia juga bisa menunjukkan perilaku yang mungkin sewajarnya sehingga tidak terlalu terlihat. Nah, bagaimana Mbak Sherlyn melihat hal ini? Betul, betul sekali bahwa mungkin tindakan-tindakan yang pada umumnya dilakukan ya tidak berubah ya, tapi sebagai orang-orang terdekat gitu ya, mungkin dari lingkungan keluarganya, seharusnya bisa juga lebih peka dalam melihat gitu, apakah ada perubahan emosi atau mungkin perubahan perilaku. Sebagai contoh, mungkin biasanya ibu ini tidak mudah marah, tapi beberapa waktu terakhir lebih mudah marah akan hal-hal kecil, atau mungkin malah menarik diri dari yang biasanya bisa berinteraksi mungkin dengan tetangga, dengan keluarganya, dengan kerabat, mendadak tidak lagi gitu banyak berbicara. Atau bisa juga terlihat dari mood swing, misalnya pagi hari bisa sangat happy, kemudian nanti di siang sore hari mulai berubah jadi sangat sedih. Atau juga bisa dilihat dari kata-kata sebetulnya yang diucapkan sehari-hari gitu, mungkin lebih banyak mengucapkan kata-kata yang agresif yang diarahkan bisa juga ke anaknya atau mungkin ke orang lain. Dan kita juga bisa lihat gitu ya, terutama yang mungkin banyak berinteraksi dengan ibu ini, cara-cara pendisiplinan terhadap anaknya atau mungkin pengasuhannya juga mungkin sedikit berubah, mungkin jadi lebih keras atau bahkan ya lebih banyak mungkin dititipkan ke saudaranya gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu seharusnya bisa tampak gitu ya kalau misalnya seseorang sedang mengalami gejolak-gejolak dalam masalah kesehatan mental. Oke, berkaca dengan apa atau kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, Mbak Shirley Anda melihat bagaimana penanganan terhadap masalah kejiwaan di Indonesia saat ini, sehingga kita masih harus dihadapkan dengan kasus-kasus yang miris seperti ini. Artinya apa penanganannya sudah cukup baik atau memang harus ada yang dievaluasi atau bagaimana? Iya, betul sekali Mbak. Memang kasus seperti ini sekarang semakin sering kita dengar gitu ya. Dan ini memang artinya deteksi maupun penanganan terhadap kesehatan jiwa di Indonesia ini masih sangat perlu peningkatan gitu. Kita tahu bahwa kasus-kasus seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa sebab gitu. Itu hal yang paling pertama kita harus ketahui. Tidak ada yang namanya kasus kekerasan atau penganiayaan itu yang terjadi begitu saja gitu ya tanpa sebab. Nah, artinya mungkin kalau kita lihat kasus-kasus seperti ini banyak terjadi pada ibu, seharusnya screening atau deteksi ini sudah dilakukan pada saat ibu masih
menjalani masa kehamilan bahkan. Nah, yang saat ini masih banyak dilakukan itu kan memang pemeriksaannya masih secara fisik saja, mungkin masih di USG saja, tidak belum melibatkan gitu ya ahli-ahli kesehatan jiwa untuk memeriksa apakah kondisi ibu ini cukup stabil, apakah selama kehamilan maupun nantinya pasca kehamilan itu bisa memahami perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Ya kita tahu gitu ya masa kehamilan itu mungkin bukan sesuatu yang atau periode yang nyaman gitu untuk sebagian besar orang. Nah, dan juga masa-masa yang sangat rentan di mana dukungan sosial itu sangat dibutuhkan. Nah, ini sangat penting sebenarnya untuk kita semua gitu ya, baik ahli kesehatan jiwa maupun dari lingkungan sekitar itu untuk bisa mendapatkan edukasi, mendapatkan ya pendidikan yang tepat nih, gimana caranya sih kita bisa memberikan dukungan juga terhadap ibu maupun ibu itu sendiri gitu, harusnya diberikan edukasi tadi gitu ya, gimana sih caranya melalui masa-masa kehamilan, kemudian baru masa-masa menjadi ibu yang mana pasti berat, tidak hanya karena pengasuhan anak tapi juga ya peran-perannya yang mungkin juga berubah, dan ini menurut saya adalah salah satu faktor yang sangat besar gitu. Karena kita lihat kasus-kasus ini banyak terjadi pada ibu yang baru saja punya anak gitu ya, anaknya masih balita. Betul, anaknya masih berusia 1 tahun, seperti itu. Oke, artinya begini, tidak hanya masalah persiapan, tapi kesiapan untuk menjadi orang tua itu juga sangat penting, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kecenderungan untuk melakukan kekerasan, menyakiti anak, ini masuk dalam parental burnout atau tidak, Mbak Sherlyn? Kemudian bagaimana sih untuk mengatasi ketidaksiapan ini atau mempersiapkan kesiapan ini? Oke, ketika kita berbicara apakah ini adalah salah satu gejala atau penyebabnya adalah parental burnout, memang parental burnout atau rasa lelah gitu ya akibat secara fisik maupun emosi akibat peran dalam mengasuh anak itu bisa saja berkontribusi nih terhadap ya tindakan seperti ini. Tapi tidak semua orang tua yang mengalami parental burnout itu akan menyakiti anak. Bahkan sebenarnya sebagian besar tidak. Nah, makanya biasanya yang menjadi penyebab utamanya itu adalah tidak mungkin belum bisa menyesuaikan dengan peran sebagai orang tua gitu ya, dan kita juga tidak bisa menyebutkan satu penyebab pastinya karena sangat kompleks dan biasanya adalah hasil dari banyak sekali interaksi antara faktor psikologis dan juga kembali lagi faktor lingkungan gitu. Ketika ditanya mengapa sih kok bisa jadinya mengarah pada kecenderungan menyakiti gitu ya, ketika seseorang berada dalam stres yang sangat besar gitu, sangat intens, kebanyakan karena ada rasa frustasi, itu tadi baik dari kelelahan emosional, mungkin belum tahu bagaimana caranya bisa adapting to new life, membuat ibu jadi secara emosional terpisah gitu ya, detach dari anaknya, jadi lebih mudah marah, sulit mengendalikan diri. Bisa juga ada perasaan-perasaan tidak mampu gitu ya menjalani peran baru ini. Bahkan konflik-konflik kecil itu akhirnya bisa menjadi sesuatu yang besar gitu. Mungkin anaknya sedikit berbuat nakal, tapi ibu menanggapnya secara berbeda gitu. Makanya ini bisa mengarah kepada kekerasan. Nah, bagaimana gitu ya ketika ditanya kita bisa mempersiapkan diri gitu ya sebagai orang tua atau bahkan kalau sudah jadi orang tua gimana agar bisa lebih siap lagi? Yang paling pertama itu adalah tentunya bahkan sebelum kehamilan itu sudah harus disiapkan dengan cara ya memperbanyak wawasan, edukasi terkait bagaimana sih cara mempersiapkan kehamilan, bagaimana peran suami itu harus bisa membantu di apa saja yang akan berubah gitu ya dari ibu, karena yang dialami pasti tidak hanya perubahan fisik, tapi juga ada perubahan emosional, perubahan perilaku. Nah, ini semuanya harus dipahami baik dari ibu maupun dari ayahnya, seperti itu. Oke. Dan ini yang sebenarnya masih sangat kurang ya, kalau yang saya bisa soroti gitu, Mbak. Oke, baik. Ini bisa menjadi masukan dan juga evaluasi ya untuk para orang tua di luar sana. Terima kasih Mbak Sherlyn Octavia, psikolog klinis sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected siang hari ini.